Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi khishawah fama yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Jamaah Jumat yang berbahagia, monggo pertama-tama kula panjenengan selalu mengaturkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini dalam suasana yang agak panas, dan memang panas begitu, kula panjenengan masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tanpa adanya rahmat, karunia, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, mustahil kula panjenengan napa niku tergerak hatinya datang ke sini nggih untuk napa niku melaksanakan perintah Allah. Karena segala sesuatunya kula panjenengan bisa beribadah dengan tulus ikhlas, bisa terhindar dari maksiat, itu semuanya karena rahmat dan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga jamaah semuanya, kenapa kita harus bersyukur? Karena banyak di antara saudara kita di luar sana yang karena mungkin suatu dan lain hal tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana kita laksanakan pada siang hari ini. Mungkin karena sakit, karena sedang safar, pergian, atau mungkin karena kesibukan, saking sibuknya, sangat sibuknya sehingga tidak punya kesempatan untuk beribadah. Kalau dua yang pertama mungkin dimaklumi nggih. Kalau panjenengan sakit ya tidak ada kewajiban sholat Jumat. Hanya zuhur saja. Itu mungkin kalau mungkin sakitnya sangat parah gitu, mungkin bisa juga ada ulama yang mengatakan boleh dijamak sholatnya. Tapi nggak boleh dikosor. Kalau sakit itu ya hanya jamak mawon, buatan sakit kosor. Kalau memang sangat parah, tidak ada waktu untuk berwudu, atau tidak ada waktu untuk menggerakkan badannya untuk gerakan-gerakan sholat begitu. Nah, itu sakit, ada ulama yang bolehkan kita menjamak sholat. Nah, itu pun dengan tetap tidak boleh dikosor. Sama dengan misalnya karena hujan, kalau panjenengan boleh menjamak salatnya di masjid tapi tidak boleh dikosor. Tapi kalau bepergian, musafir ya boleh dikosor, tapi dengan syarat kilometernya terpenuhi. Kita misalnya ke Jakarta gitu, ke Surabaya, memakan banyak waktu, boleh itu dijamak dan sekaligus dikosor. Tapi nek kula panjenengan karena sibuk sekali kok sampai tidak sholat Jumat, itu yang naudzubillah, sampai kula panjenengan gitu, Allah tidak menggerakkan hati kita untuk beribadah. Saking sibuknya di sawah, di ladang, di kantor, di pekerjaan, sampai tidak melaksanakan kewajiban. 1-2 kali gitu barangkali masih agak ditoleransi,
Tapi kalau sampai 3 kali kata Nabi itu sudah termasuk orang munafik. Naudzubillah, naudzubillah. Nggih, monggo dimanapun kula panjenengan berada, kalau memang ada masjid, ada jamaah yang memang bersama-sama melaksanakan sholat Jumat, ya kita harusnya wajib ikut sholat Jumat begitu. Dalam kondisi apapun, gitu. Usahakan kula panjenengan melaksanakan sholat Jumat. Bapak jemaah semuanya, salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kula panjenengan termasuk orang-orang yang selalu mengindahkan sunah-sunahnya, gitu, selalu mengikuti perintah-perintah beliau, sunah-sunah beliau, sehingga kelak kula panjenengan sangat layak untuk mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena kula panjenengan nanti di akhirat kalau hanya mengandalkan amal kita sangat tidak mungkin. Amal kita banyak sekali kekurangannya. Mungkin riya, ingin dipuji, ingin didengar, gitu, kadang-kadang grundel kita beramal. Bagaimana akan menjadi modal kalau panjenengan selamat di akhirat? Maka kita butuh syafaat dari Rasulullah. Kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya, saya berpesan kepada saya pribadi terutama dan juga kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pun kita menjalankan, melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita memang kalau panjenengan di dunia ini tidak lain yang untuk beribadah agar menggapai atau mencapai level ataupun makom yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling tinggi, orang paling mulia napa niku di antara kula panjenengan di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Dan takwa itu ya hanya bisa dilaksanakan dengan kula panjenengan beribadah, gitu. Apapun yang kula panjenengan laksanakan, baik itu yang berdimensi napa niku ubudiyah kita dengan Allah, vertikal ataupun dengan sama makhluk, dengan sama manusia, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dengan alam sekitar kita, dengan tumbuhan, dengan hewan kita bagaimana napa niku berhubungan, gitu. Itu semata-mata monggo kula panjenengan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya piaraan, punya hewan ternak dan sebagainya. Bahkan ketika kita menyembelih pun ya harusnya memang semata-mata karena beribadah. Makanya kalau panjenengan menyembelih binatang pun harus dengan basmalah, begitu kan. Kita menanam pohon misalnya, ya dalam rangka memang kita agar oksigen di sekitar kita itu bagus, karena banyak suasana hijaunya, berarti oksigen di lingkungan kita menjadi bagus. Itu untuk kepentingan kita semuanya agar beribadah kita makin kuat dan makin baik. Itu juga bisa diniatkan ke sana. Artinya apapun napa niku menjadi beribadah kalau diniatkan diawali dengan basmalah. Makanya Nabi pernah bersabda, kalau panjenengan kok melakukan sesuatu kok tidak diawali dengan basmalah, maka menjadi tidak berkah. Tidak berkah berarti tidak ada nilai tambahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Juga tidak ada nilai ibadahnya. Karena di hadis lain juga dikatakan banyak sekali amal duniawi itu menjadi bernilai akhirat ketika diniatkan dengan ibadah. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga amal ukhrawi tidak jadi bernilai ibadah, malah jadi bernilai duniawi karena Allah lagi, begitu kan. Kita beribadah karena ingin dipuji, ingin dilihat, itu harusnya itu bernilai ukhrawiyah tapi menjadi duniawiyah. Jadi nek wis dialan nggih pun tek niku kula panjenengan tidak mendapatkan apa-apa, begitu.
Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan yang paling penting dalam kita beribadah jamaah semuanya adalah bagaimana kita membersihkan ibadah kita dari kesyirikan, dari noda-noda penyakit-penyakit yang akan menghilangkan atau menepis rasa ikhlas kita. Jangan sampai kula panjenengan beribadah ketika justru ditumpangi oleh nafsu keinginan kita yang sifatnya duniawi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya tadi saya bacakan surat Al-Jathiyah ayat 23. Napa niku? Kula panjenengan menduakan Allah dengan apa? Dengan hawa nafsu. Jadi kadang-kadang bahkan banyak di antara kita yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Ketika apa? Ketika nafsu kita, keinginan kita, syahwat kita sebanding sejajar dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelupaan mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dengan duniawi kita juga tidak kalah beratnya kelupaan silo dengan godaan-godaan duniawi. Gitu. Makanya harusnya kelupaan itu bagaimana agar ibadah kita, terutama mungkin sholat kita, agar bisa mencegah dari kejahatan, dari kekejian dan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, orang-orang yang seperti itulah jamaah semuanya, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menutup pendengarannya dan menutup hatinya gitu, dan juga meletakkan tutup di atas penglihatannya. Jadi ketika diperingatkan, diberikan tausiah, tidak mau mendengar. Hatinya tertutup sehingga siapapun yang memberikan nasihat maka masuk ke telinga kiri, keluar ke lewat telinga yang kanan. Gitu. Maka kalau panjenengan dalam segala hal, dalam kita beribadah, dalam kita mungkin bertingkah laku, kita dalam kita berakidah agar selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau panjenengan bisa beribadah, bisa terhindar dari maksiat, itu semata-mata karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, berfirman, "Fama yahdihi min ba'dilai afala tadakkarun." Maka siapalah yang memberikan petunjuk kepada hamba tersebut, kepada kula panjenengan nggih, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang ditafsirkan oleh para ulama sama semuanya, jadi kata-kata la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi kata-kata la haula itu tidak ada kekuatan untuk kita beribadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita menghindari maksiat. Jadi kata-kata haula dan quwata itu sama-sama kekuatan. Tapi kalau haula itu kekuatan untuk beribadah, untuk taat, untuk datang ke sini melaksanakan ibadah Jumat, gitu. Tapi kalau quwata, kekuatan untuk menghindari maksiat, diajak oleh tetangganya, temannya untuk mau limo enggak mau, itu berdosa misalnya. Itu kekuatan tersebut adalah kekuatan untuk menghindari maksiat. Nah, baik haula ataupun quwata tadi itu semata-mata merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rupanya dengan bersyukur hari ini masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama, dan itu semata-mata karena rahmat inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'amina hamda syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim ma huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imna hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukawi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi wa sahibil wajhi al anwar wa radallahumma an kulli sahabati ajmain wa 'anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin waslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'dallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.